Pak Faruk, Pak Wahyu, hari ini saya ada exercise ya. Ini kan ada telur nih, udah kelihatan kan ya. Dari telur ini kita akan belajar tentang sesuatu ya. Kalau teman-teman juga udah tahu ya, nanti kita lihat pelajaran apa yang bisa didapatkan dari telur ini. Nah, saya cuma minta gimana caranya kita bisa menjadikan telur ini berdiri. Nah, di atas ini ya. Oke. Nih, coba ambil aja satu-satu masing-masing. Ini bisa dimakan tapi Pak? Bisa lah, sangat bisa. Nah, Saya belum salah. cuma challenge-nya gimana caranya? Caranya si telur ini dia bisa berdiri di atas ini. Saya kasih 3 kali percobaan. Nah, coba kalau misalkan bisa berdiri, saya kasih kopi gratis deh. Udah ada nih Pak. Udah ada ya. Berarti ini harusnya kalau nggak bisa dibayar. Iya. Ya udah, coba 3 kali percobaan. Nah, 1 Pak Faruk. Nah, nggak bisa. Ayamnya masih 1. bayi, belum bisa berdiri. Iya. Nah, ya, bisa nggak? Kasih jampi-jampi dulu Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Sembur. Harupat, gerak lompat, gerak bisa nantung. Nah. Nah. Pak Wahyu udah berapa kali? 2 kali. Nah, sekali lagi ya. Saya coba yang kedua ya. Coba. Kayaknya harus baca Al-Baqarah dulu nih. Udah. bisa. Oke. Berdiri sebentar. Iya, oke. Sepersekian detik. Jadi memang apa ya? Kenapa bisa susah? Kenapa bisa susah? Karena tidak tahu caranya. Oke. Nah, ini yang penting. Makanya kalau misalkan kita tahu caranya, sebetulnya nggak ada yang susah. Makanya kalau bicara tentang mudah dan sulit itu relatif. Mudah kalau dia tahu caranya. Iya. Susah kalau memang dia tidak tahu caranya. Nah, makanya mudah dan susah itu relatif, tergantung dari sudut pandang mana. Kalau kita ternyata punya kesulitan, tandanya kita tidak tahu caranya. Gitu. Kan kalau misalkan mau berdiri kan sebetulnya mudah aja kan, tinggal diginiin aja nih Pak. Nah, kan udah berdiri. Gitu. Ya, coba Pak Wahyu. Oh iya. Jadi ngopi ya? Ngopi. Gratis. Jadi pecahin dikit ya. Nah, kan berdiri kan? Gitu. Amazing. Nah, jadi ini sebetulnya ilustrasi saja. Jadi saya ingin menjelaskan tentang apa yang seharusnya kita tangkap dari sebuah kemudahan dan kesulitan. Kadang konotasi orang bicara sulit karena kita nggak tahu caranya. Kok sulit berkali-kali dicoba gitu. Ya. Nah, itu yang saya dapat dari perspektif exercise ini. Kalau Pak Faruk? Iya. Jadi kadang-kadang kita berasumsi bahwa ini tidak bisa, harus dengan cara tanpa memecahkan kulitnya gitu ya. Ternyata bisa dengan cara memecahkan kulitnya. Artinya kadang-kadang cara berpikir kita belum tentu benar. Kalau itu saya tangkap ya. Nah, sudut pandang kita belum tentu benar. Bisa jadi sudut pandang orang lain yang benar. Oke. Pak Wahyu? Ya. Kalau saya sih apa ya? Itu tadi kalau yang disampaikan sama Pak Faruk kan mungkin kemampuan kita tuh belum terlalu jauh ya, karena kita berpikirnya tuh terlalu mainstream, terlalu biasa aja gitu ya. Jadi kita mungkin memang perlu sedikit berpikir kreatif buat memecahkan suatu masalah yang sebenarnya itu tuh buat memecahkan suatu masalah yang sulit sebenarnya cuma perlu cara yang simpel seperti itu gitu ya. Jadi memang ya itulah fungsinya berpikir kreatif mungkin di situ.
Ingat nggak dulu tuh Christopher Columbus ya, yang menemukan benua Amerika itu dicibir banyak orang. Nggak mungkin, masa ketemu benua Amerika dan lain sebagainya. Orang nggak percaya, nggak ada yang percaya ya. Nah, satu saat kemudian dia betul-betul menjelajahi samudra dan kemudian dia ketemu tuh benua Amerika. Terus kemudian orang-orang Eropa sana mencibir lagi. Oh, gampang lah kalau begitu mah gitu ya. Kan orang benua Amerika kan sebelah sana aja gitu ya. Nah, itulah yang kadang kita harus berpikir bahwa orang-orang itu tidak akan terpuaskan dengan apa yang kita lakukan. Selalu saja ada di posisi yang kalau misalkan melihat sesuatu itu mungkin dilihat seperti kemustahilan. Tapi satu saat sebetulnya ketika kita tahu caranya dan kita bisa menggapainya, orang juga pasti akan mencibir, bisa saja ya. Gampang cuma gitu doang gitu. Cuma mecahin doang. Cuma mecahin itu doang sedikit gitu ya. Sama ilustrasinya seperti ada seorang ahli kapal yang waktu itu ada sebuah kapal bersandar dan kemudian dia mengalami kerusakan. Saat itu si nahkoda itu turun dan kemudian ingin memperbaiki kapal itu. Sudah dicoba berkali-kali nggak bisa. Datanglah si ahli dan kemudian dia amati secara seksama. Lalu kemudian dia tahu masalahnya ada di situ. Maka dia bawa palu gitu ya. Dia getok beberapa kali ke bagian yang terdapat masalah itu. Habis itu selesai. Dan setelah itu kemudian dia minta bayaran upah yang lebih dari 200 juta US dollar kalau nggak salah ya. Mahal banget gitu. Padahal cuma ngegetok bagian bawahnya saja, entah itu baling-balingnya entah apanya. Tapi kan ternyata yang dinilai bukan hanya itu. Orang tuh ketika melihatnya, oh gampang cuma getok itu doang gitu. Bukan pekerjaannya. Bukan pekerjaannya. Padahal dia harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan ilmu tentang perkapalan ini bertahun-tahun. Itu yang kadang tidak dihargai oleh Yang orang. mahal itu dari ilmunya. Ilmunya yang kadang tidak dihargai. Sudut mana yang harus digetok itu ya. Kan dia sudah mencoba berkali-kali dan tidak bisa. Saat kemudian ahlinya datang cuma ngegetok doang, selesai masalahnya. Digetok di tempatnya kan nggak ada yang tahu. Orang kemudian mencibir juga. Jadi kadang kita nih hidup dalam perspektif yang orang semuanya tidak akan suka. Maka tugasnya manajer ini sebetulnya hanya memastikan, meyakinkan SPV, operator, pelaksana itu untuk bisa meyakinkan bahwa goals ini bisa tercapai. Gitu ya. Jadi kalau misalkan pimpinan atau leader itu menentukan target, menentukan goals, maka para manajer nih bagaimana caranya dia meyakinkan tim di bawahnya, level SPV, pelaksana, operator itu untuk bersama-sama, oke, kita susun strategi untuk menuju ke sana dan saya pastikan kita bisa mencapai target tersebut. Jadi poinnya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan orang supaya kita ini sebetulnya bisa sampai ke sana loh. Cuma kadang dalam perjalanannya orang akan lihat, enggak bisa, susah. Caranya sudah dicoba. Caranya sudah saya lakukan ternyata gagal gitu ya. Nanti satu saat kita ketemu caranya dan ternyata itu mudah, tetap gitu akan dicibir gitu. Ya gitu doang. Itulah kehidupan gitu. Makanya kemudian kita yang punya keyakinan ya buat saja strateginya, lakukan yang terbaik dan insya Allah sampai pada tujuannya. Gitu. Siap. Begitu Pak Wahyu, Pak Faruk ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.